Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada Ibu dosen pengampu, Ibu Sri Mulyati, selaku pengampu pada mata kuliah eksperimen di sekolah. Nah, kali ini saya akan melakukan desain percobaan. Rencananya saya akan melakukan percobaan sederhana mengenai faktor yang mempengaruhi laju reaksi. Nah, di sini saya akan menggunakan bahan-bahan yang ramah lingkungan, yang mana saya akan menggunakan cangkang telur, kemudian juga teh celup dan air. Nah, kenapa saya ingin merancang dari percobaan ini? Dikarenakan saya terinspirasi dari beberapa artikel yang saya cari. Nah, salah satunya yang pertama ada Jurnal Sakti 2020, di mana Jurnal Sakti ini berjudul Analisis Materi Ajar Konsep Laju Reaksi pada buku teks kimia SMA ataupun MA. Nah, sejatinya kimia itu adalah mata pelajaran dari ilmu IPA yang erat kaitannya dengan kehidupan sehari-hari, sehingga ilmu kimia itu sering mengkaji konsep-konsep yang sederhana, namun ada beberapa konsep yang tergolong rumit, sehingga membutuhkan perhatian yang lebih besar untuk dapat menguasainya. Nah, ternyata salah satu topik, yaitu laju reaksi, adalah materi kimia yang dianggap sulit dan bisa menimbulkan miskonsepsi oleh siswa. Nah, karena pada topik laju reaksi ini dia termasuk dalam materi kinetika kimia. Nah, dari hasil penelitian Sakti menunjukkan bahwa hal-hal yang berpotensi menimbulkan kesalahan konsep yang diteliti pada buku teks A itu ada pada penjelasan katalis. Nah, di sini katalis dijelaskan bahwa zat yang dapat mempercepat laju, tetapi zat itu tidak mengalami perubahan yang kekal, dalam kurung tidak dikonsumsi atau tidak dihabiskan. Nah, kata tidak dikonsumsi atau tidak dihabiskan itu tidak memiliki makna yang jelas, sehingga bisa menyebabkan siswa miskonsepsi. Dan tetapan laju reaksi itu rumusnya ditulis juga bisa menimbulkan miskonsepsi pada buku teks A. Kemudian pada buku teks B, kesalahannya itu penjelasan mengenai pengaruh luas permukaan, serta penjelasan grafik ordo reaksi dan penulisan koefisien reaksi, serta menentukan rumus molaritas, yaitu gram per ml dikali 1000 per ml. Nah, di mana penulisan gram ini tidak tepat jika ditulis dalam rumus matematis, karena gram ini adalah besaran satuan fisika yang mana besaran dari satuan massa. Oleh karena itu, rumus molaritas seharusnya gram itu diganti dengan massa. Nah, untuk jurnal yang kedua dari Trisundari 2017, di mana jurnal ini berjudul Pembelajaran Inkuiri Terbimbing berbasis praktikum pada topik laju reaksi. Nah, penelitian ini bertujuan untuk menyelidiki seberapa besar pengaruh pembelajaran inkuiri terbimbing pada praktikum dikarenakan observasi di lapangan banyak guru kimia yang belum kreatif dalam menggunakan fasilitas yang ada, seperti penggunaan laboratorium, sehingga siswa itu tidak mempunyai kesempatan untuk melakukan praktikum. Nah, pada hasil penelitian dari Trisundari 2017 itu menunjukkan bahwa praktikum dengan pembelajaran inkuiri terbimbing memiliki pengaruh terhadap peningkatan penguasaan konsep mengenai laju reaksi dan mampu membentuk sikap ilmiah siswa. Hal ini ditunjukkan pada perhitungan statistika, yaitu dalam penguasaan konsep sampel praktikum yang dilakukan dengan model inkuiri terbimbing ini dia sebesar rata-rata 80,7. Nah, sedangkan pada tradisional dia sebesar 74,8, sehingga penguasaan konsep untuk metode inkuiri terbimbing berbasis praktikum ini lebih besar dibandingkan diajar melalui tradisional. Nah, sedangkan untuk selain penguasaan konsep, ternyata juga akan menimbulkan sikap ilmiah siswa. Nah, di mana sikap ilmiah siswa ini dengan model inkuiri terbimbing berbasis praktikum topik laju reaksi ini ternyata menghasilkan rata-rata 3,2. Nah, sedangkan untuk sikap ilmiah dengan model tradisional 2,2. Nah, lebih besar menggunakan model inkuiri terbimbing. Oleh karena itu, maka pembelajaran inkuiri terbimbing berbasis praktikum topik laju reaksi ini positif, lebih baik dibandingkan mengajar dengan metode tradisional dalam penguasaan segi sikap ilmiah dan penguasaan konsep. Selanjutnya yaitu dari jurnal Fajriati 2017, yang mana judulnya Pengaruh Metode Praktikum Berbasis Lingkungan Terhadap Pemahaman Konsep pada Pembelajaran Laju Reaksi. Nah, ternyata dalam penelitian ini dilakukan berdasarkan hasil wawancara dengan siswa dan guru di SMA Negeri 4 Sungai Raya. Ternyata di sana sering menggunakan metode ceramah dan tidak ada kegiatan praktikum, sehingga siswa tidak mendapatkan keterampilan dari praktikum sendiri, karena di sana tidak memiliki fasilitas laboratorium. Nah, oleh karena itu sulit bagi siswa untuk memahami materi laju reaksi, karena di dalam kompetensi dasar laju reaksi sendiri terdapat praktikum yang mana ini mampu mengatasi pemahaman konsep mengenai materi laju reaksi. Nah, metode penelitian ini adalah
metode eksperimen semu. Nah, ternyata di dalam penelitian Fajriati ini perancangannya itu berbasis lingkungan. Ini dia memanfaatkan bahan seperti cangkang telur, kemudian tablet vitamin ini dan daun pepaya. Nah, di mana cangkang telur ini dimanfaatkan untuk menguji coba pengaruh konsentrasi. Yang mana dia di jurnal ini dia akan direaksikan dengan asam cuka. Kemudian untuk suhu sendiri dia menggunakan dan luas permukaan dia menggunakan tablet seperti ini. Nah, nantinya tablet ini akan dibentuk dengan cara serbuk dan kepingan ya. Nah, untuk daun pepaya ini dia berfungsi sebagai percobaan katalis, yang mana daun pepaya ini nanti akan dibungkuskan kepada daging dan lalu direbusnya. Ternyata nanti dagingnya ini akan lebih cepat matang daripada daging yang tidak dibungkus dengan pepaya, karena dalam pepaya ini dia memiliki suatu katalis, yaitu dari zat papainya. Nah, itulah yang menyebabkan dia dagingnya itu cepat matang. Nah, dari hasil penelitian beliau ternyata pemahaman konsep siswa SMA Negeri 4 Sungai Raya dengan dilaksanakan metode praktikum berbasis lingkungan ini, setelah dilaksanakan hasil post-testnya ternyata lebih unggul ya dengan praktikum berbasis lingkungan. Nah, dengan ditunjukkan nilai statistiknya yaitu 81,61. Sedangkan dengan metode konvensional dia hanya sebesar 69,11. Jadi pengaruh praktikum berbasis lingkungan ini terhadap pemahaman konsep laju reaksi itu positif, memahamkan konsep bagi siswa. Nah, dengan besaran statistiknya terhitung 35,54%. Kemudian dari jurnal Pak Wayan 2017 yang berjudul Green Chemistry Practicum to Improve Student Learning Outcome of Reaction Rate Topic. Nah, jurnal ini adalah jurnal nasional ya, di mana artinya kimia hijau, praktikum kimia hijau untuk meningkatkan hasil belajar siswa materi topik laju reaksi. Nah, dalam praktikum kimia hijau ini beliau memakai bahan gelas plastik, botol kaleng sehingga bisa mengurangi pembuangan limbah plastik ke lingkungan. Nah, untuk percobaan beliau ini dia menggunakan bahan vitamin C, sama seperti sebelumnya ya, dia menggunakan tablet. Nah, di sini Pak Wayan menggunakan Fit C. Nah, kemudian Fit C ini dilarutkan dengan ditambah Aquades. Nah, lalu untuk menguji pengaruh konsentrasi dan suhu, peneliti ini menggunakan larutan vitamin C ya, dan larutan H2O2 dengan konsentrasi 3%, kemudian iodium, pati, dan air. Nah, untuk pengaruh konsentrasi, itu hasil percobaannya akan membentuk kompleks berwarna biru yang menunjukkan bahwa reaktan dengan konsentrasi yang tertinggi itulah yang akan mempercepat laju reaksi. Kemudian untuk pengaruh suhu, itu bahan tadi diletakkan pada ukuran suhu 15, 25 sampai 40 derajat Celcius. Nah, di mana hasil percobaan dengan tingkat suhu yang akan tinggi suhu maksud saya akan mempercepat laju reaksi. Nah, ternyata dengan metode berbasis praktikum kimia hijau ini mampu meningkatkan motivasi belajar siswa dengan menyebabkan hasil belajar dari siswa itu menjadi lebih baik nilainya. Nah, ini dia penelitian perhitungan tadi, maksud saya itu berdasarkan uji hipotesis pada penelitian beliau yang ditunjukkan pada tabel yang saya panahkan seperti berikut ini ya. Kemudian dari jurnal Pakesa yang berjudul Perancangan Asesmen Literasi Kimia pada Materi Laju Reaksi kelas 11 SMA atau MA. Nah, desain ini terdiri dari 3 komponen. Pakesa sendiri komponen tersebut adalah analisis konten sains, penyelidikan empiris, dan konstruksi asesmen literasi kimia. Nah, ternyata dalam konten literasi kimia dari Pakesa sendiri ini dia menggunakan cangkang telur. Nah, dan asam cuka, di mana cangkang telur ini adalah mengandung CaCO3 dan asam cuka sendiri mengandung CH3COOH. Nah, kemudian cangkang telur dan cuka itu nantinya akan direaksi dan melalui akan diperlakukan proses pemanasan sehingga nanti diketahui hasilnya. Nah, tujuan dari analisis konten ini maka dia ingin mengetahui perubahan suhu pada laju reaksi dengan menggunakan media cangkang telur dan cuka. Nah, setelah analisis konten tersebut, ternyata dia melakukan penyelidikan empiris supaya rancangan asesmen beliau itu sesuai dengan kriteria yang ingin dicapai, yaitu memahamkan konsep mengenai laju reaksi. Nah, kemudian asesmen ini dilakukan uji validitas, di mana uji validitasnya ini menghasilkan data valid ya, dengan nilai 0,85. Nah, dari 13 soal yang dinyatakan valid ada 9 soal, bisa dilihat di sini ya, dan 4 soal dikatakan sedang. Jurnal selanjutnya yaitu dari Andri 2020 dengan judul Pengaruh Katalis Genteng Tanah Liat dalam proses produksi bahan bakar cair dari limbah ban bekas dengan proses pirolisis. Nah, penelitian dari Andri ini bertujuan untuk menguji pengaruh katalis dari genteng tanah liat untuk memproduksi bahan bakar cair dan limbah bekas dengan proses pirolisis. Nah, ternyata setelah melakukan perhitungan karakteristik mengenai genteng tanah liat yang ternyata mampu menghasilkan sebagai katalis. Nah,
ternyata genteng tanah liat ini diuji dulu dengan XFF. Nah, ternyata hasil XFF menunjukkan bahwa emang benar tanah liat bisa dijadikan sebagai katalis karena ia mengandung silika alumina, yang mana silika alumina bisa berperan dalam proses pirolisis sebagai polimerasi, isomerasi, dan penggerahan reaksi kimia hidrotermal yang memungkinkan tanah ini dapat digunakan sebagai katalis. Nah, proses pirolisis ini menghasilkan produk berupa yield, arang, dan gas. Nah, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa gendeng tanah liat yang dijadikan katalis mempercepat proses saat kondensasi. Nah, yang mana kondensasi gas menjadi yield atau cair, sehingga menghasilkan hasil yield dengan analisis CGMS yield ini lebih banyak, yaitu sebesar 80,94% dibanding dengan tanpa katalis. Nah, ini adalah tabel dari analisis bahan-bahan yang menggunakan katalis. Nah, katalis sendiri termasuk dalam laju reaksi ya. Nah, selanjutnya yaitu jurnal dari Reynoso 2018 dengan judul Kinetic Study of Fuel Bioadditive Synthesis from Glycerol Esterification with Acetic Acid over Acid Polymer Resin as Catalyst. Nah, studi kinetika sintesis bioaditif ini bahan bakar dari esterifikasi gliserol dengan asam asetat di atas resin polimer asam sebagai katalis. Nah, itu artinya ya. Nah, ternyata pada penelitian ini sintesis bioaditif dari gliserol itu seperti asetilgliserida kemudian itu bisa dijadikan sebagai alternatif karena dinilai layak secara ekonomi. Nah, dalam studi ini, studi kinetika esterifikasi gliserol dengan asam asetat, ternyata melalui resin penukar ion yang sebagai katalis itu, tujuannya itu untuk mendapatkan bioaditif dari bahan bakar. Nah, pada studi ini reaksi pada permukaan katalitik terjadi tahap pengontrolan, yang mana asam asetat itu terabsorpsi pada katalis yang bereaksi dengan gliserol asetilgliserida dari fase cair. Nah, inilah proses dari sintesis bioaditif bahan bakar itu, dan hasilnya nantinya akan dihitung melalui rumus kinetika, sehingga hitungannya akan tepat untuk menghasilkan hasil, yaitu berupa esterifikasi gliserol dengan asam asetat di mana di atas mesin polimer asam, sehingga nanti akan diketahui nilai-nilai berapa energi aktivitasnya dan berapa nilai delta H-nya. Selanjutnya yaitu jurnal dari ANIS 2018, di mana jurnal ini berjudul Development of Chemistry Module Integrate with Islamic Values in the Thermochemistry and Reaction Rate for Senior High School Student. Nah, di mana artikel ini penelitiannya yaitu ingin mengembangkan modul kimia yang berintegrasi nilai-nilai keislaman, yang mana pada materi termokimia dan laju reaksi di SMA. Nah, konten modul ini itu ternyata terdapat aspek yang menghubungkan teori materi dengan Quran, yang mana ditunjukkan pada tabel ini, dan yang mana juga mampu sebagai refleksi diri kita ya, untuk menguatkan aspek spiritual dan juga kognitifnya mengenai laju reaksi dan termokimia dengan nilai-nilai Islam di dalam ilmu sains, akan menumbuhkan sikap ilmiah berbasis spiritual siswa menjadi lebih baik. Nah, di sini juga dijelaskan bahwa konten selain mengaitkan Al-Quran dengan ilmu sains yang mengenai termokimia dan laju reaksi ini, kemudian ada untuk melatih menulis Arab, yaitu dengan menulis kalimat basmalah. Nah, kemudian di sini juga ada ditunjukkan intention of wisdom word, di mana ini nanti akan menjadi pendidikan yang berbasis pengembangan di dunia, karena melahirkan seorang ilmuwan yang mampu untuk mengaitkan dalil-dalil agama pada ilmu pengetahuan. Untuk jurnal dari Master 2020 dengan judul Development of a Module Based on X-Learning on Topic of Reaction Rate Against Student Learning. Nah, jadi laju reaksi adalah topik materi kimia yang perlu pemahaman konsep yang ekstra, karena konsepnya sebagian abstrak dan membutuhkan visualisasi untuk membentuk pemahaman konsep. Nah, dalam topik ini melibatkan beberapa konsep seperti konsep reaksi kimia, teori tumpukan, faktor mempengaruhi laju reaksi, dan perhitungan matematis seperti persamaan laju dan tingkatan pada reaksi. Nah, berdasarkan
observasi awal siswa sering salah pemahaman pada teori tumbukan. Nah, kemudian apabila diajarkan pada sekolah kejurusan seperti pada penelitian ini, maka tentunya guru harus lebih ekstra menanamkan konsep tersebut. Oleh sebab itulah guru harus mencari alternatif, yaitu membuat sebuah media yang mana guna memudahkan pembelajaran dan penguasaan konsep bagi siswa. Nah, di sini Mas Tio ingin mengembangkan e-modul dengan berbantuan X-Learning, di mana X-Learning ini adalah suatu aplikasi untuk membuat sebuah modul elektronik. Nah, di mana di dalam e-modul ini terdapat bentuk visualisasi sehingga nantinya siswa akan memahamkan konsep tersebut. Nah, di sini pada e-modul memiliki empat aspek. Nah, di mana keempat aspek ini telah diuji cobakan dan dinyatakan valid. Nah, dengan kategori kata-katanya 87,20%. Nah, ternyata dengan e-modul bantuan X-Learning ini mampu menghasilkan hasil belajar siswa menjadi lebih baik. Maka dari itu, modul berbasis X-Learning ini efektif untuk digunakan sebagai media pembelajaran. Hal ini ditunjukkan pada tabel perhitungannya. Di sini ditunjukkan perhitungan and gain dengan rata-rata statistiknya itu menghasilkan efektivitasnya 0,80. Ini adalah alat-alat yang saya gunakan untuk menyusun melakukan percobaan laju reaksi, di mana yang sebelah kanan saya ini adalah alat untuk pengaruh suhu ya, di mana di sini terdiri stopwatch yang berfungsi nanti untuk mengatur waktu, pendeteksi waktu maksud saya, mengukur waktu. Kemudian untuk di sini ada dua wadah, ini nanti fungsinya hanya sebagai wadah saja, dua gelasnya. Kemudian untuk sebelah kiri saya ini adalah alat-alat untuk percobaan luas permukaan, di mana terdiri stopwatch yang berfungsi untuk mengukur waktu, kemudian dua buah gelas berfungsi untuk sebagai wadah saja. Kemudian di sini saya menggunakan takaran bekas ya, nanti untuk mengukur volume, karena di sini ada ukuran mililiter, maka saya akan gunakan sebagai volume, mengukur volume bahan yang saya gunakan di luas permukaan nanti. Kemudian di sini ada uang koin, di mana ini uang koin Rp500 ya, untuk sebagai pemberat saja. Nah, di sini ada 2 cup dan tali, kemudian ada gantungan baju. Di sini saya gunakan sebagai timbangan sederhana untuk mengukur berat bahan yang saya gunakan di luas permukaan, berat massa. Nah, di sini kan tadi saya menggunakan uang koin. Nah, nanti uang koinnya ini hanya sebagai pembanding saja biar bisa menentukan berat massa dari si bahan yang saya gunakan pada luas permukaan. Diketahui sebesar uang koin saya searching dari internet, ini sebesar kurang lebih 3 gram ya. Jadi nanti ada 2 koin yang saya gunakan untuk mengukur berat dari luas permukaan. Bahan dari luas permukaan maksud saya. Ini adalah bahan-bahan yang saya gunakan untuk melakukan percobaan laju reaksi, di mana yang sebelah kanan saya itu adalah bahan pengaruh suhu yang terdiri dari air dan teh celup ya. Nah, air di sini nantinya saya ada dibagi dua, yang dimana air nanti ini saya dinginkan di lemari es, kemudian untuk yang satunya akan saya panaskan melalui kompor, sehingga nanti pada pengaruh suhu saya menggunakan 2 air yang bersifat air panas dan air dingin. Nah, kemudian untuk sebelah kiri saya ini ada bahan untuk percobaan luas permukaan, dimana terdiri dari cangkang telur dan asam cuka, dimana diketahui bahwa cangkang telur ini mengandung CaCO3 dan asam cuka ini mengandung asam asetat. Nah, di sini ya nanti tadi timbangannya tadi di alat sebelumnya itu kan saya menggunakan timbangan ya. Nah, ini nanti gunanya untuk mengukur cangkang telurnya, karena kan luas permukaan sendiri yang diamati adalah bentuk dari wujud bendanya cangkang telurnya yang sudah ditimbang menggunakan timbangan sederhana yang tadi saya telah jelaskan sebelumnya. Teman-teman, ini langkah pertama dari percobaan pengaruh luas permukaan. Di sini yang saya ingin timbang adalah yang berbentuk kepingan kecil-kecil ya. Kita timbang jika setara itu di atas penggaris ya. Dan di sini saya menggunakan beratnya berupa uang koin 500 perak senilai kurang 3 gram satunya, maka kalau 2 6 gram. Kita mulai ya untuk menimbang. Nah, oke, kita lihat ya dengan bantuan penggaris. Di situ sudah setara ya, sebesar 6 gram. Nah, ini serbuk yang berupa kepingan sudah setimbang ya, sebesar 6 gram. Oke, selanjutnya itu nanti kita akan menimbang serbuk yang, maksud saya cangkang telur yang kepingannya besar-besar. Oke, kita langsung saja untuk menimbang yang keping besar ini, cangkang telur yang kita buat keping besar-besar ya. Oke, setelah ditimbang seperti ini ya, sudah setara ya. Jika kita lihat,
Nah, langkah selanjutnya kita tuangkan cuka ke dalam volume ini sekitar 50 ml. Oke, ini sudah sekitar 50 ml ya. Kenapa kok bisa gitu? Karena di sini itu, nah di sini yang saya tunjuk itu bernilai 40 ml, sehingga diperkirakan ukuran segini adalah 50 ml, karena di sini kelipatannya selisihnya 40 ya. Di sini 40, di sini 80, di sini 120, di sini 160. Nah, jadinya selisihnya 40, sehingga 50 ml didapat ukuran yang saya tunjuk ini. Kita menakar tadi cuka sebanyak 50 ml, kemudian kita tuangkan ke kedua gelas ini. Gelas yang 6 gram serbuk 50 ml dan 6 gram keping 50 ml. Semuanya selanjutnya yaitu adalah mereaksikan antara cangkang telur dan cuka yang tadi sudah diukur masing-masingnya ya. Kemudian kita juga siapkan stopwatch untuk mengukur laju reaksi antara luas permukaan yang bentuk serbuk dan keping ini. Kita langsung mulai saja. Oke, sambil kita amati juga perubahannya ya, bisa dilihat ya perbedaannya. Nah, dimana tadi yang 6 gram serbuk itu bereaksinya cangkang dengan asam cuka itu dengan cepat, itu sebesar 36 menit, dimana dan yang keping ini sebanyak 6 gram ini lajunya itu berkisar di 50 menit, sehingga dapat disimpulkan bahwa luas permukaan suatu benda akan cepat jika luas permukaan bidang sentuhnya itu lebih besar, sehingga dapat disimpulkan di sini luas permukaan yang akan mempercepat laju reaksi itu adalah yang berbentuk serbuk. Penyimpulan bahwa 6 gram serbuk itu luas permukaannya lebih cepat dibandingkan 6 gram keping dikarenakan luas permukaan bidang sentuh pada serbuk ini mempunyai luas permukaan bidang sentuhnya itu lebih besar jika dibandingkan pada yang keping sebesar 6 gram juga. Nah, hal ini karena semakin besar luas permukaan partikelnya, maka frekuensi pada tumpukan ini menjadi lebih tinggi. Inilah yang menyebabkan pada serbuk luas permukaan ini menjadi lajunya lebih cepat. Selanjutnya yaitu percobaan suhu, laju reaksi suhu. Ini yang pertama adalah kita memanaskan air terlebih dahulu untuk uji coba pada sampel 1. Kita panaskan sampai mendidih, apinya mendidih, maka ukuran derajatnya itu sebesar 100 derajat Celcius. Nah, kita ambil air yang sudah didinginkan pada freezer ya, bersuhu dingin. Ini nanti yang akan dipakai untuk sampel yang kedua. Selanjutnya kita ukur air yang telah dipanaskan dan yang telah didinginkan pada freezer, diukur dengan takaran ini sebesar 80 ml. Kita awali dengan air yang panas dulu ya, sudah dipanaskan. Sini bisa dilihat kan ya, airnya sudah 80 ml. Yang air yang dipanaskan maksud saya. Nah, sebanyak 80 ml kita tuangkan air ini kepada gelas sampel yang pertama. Kita tutup supaya suhunya tetap. Oke. Begitupun untuk gelas 2 sama, dituang juga 80 ml tetapi menggunakan air dingin. Langkah selanjutnya yaitu kita masukkan kedua teh telur ini ke dalam masing-masing sampel, di mana yang sampel sebelah kanan ini adalah sampel air panas dan yang sebelah kiri adalah sampel air dingin. Kemudian kita juga sama ukur menggunakan stopwatch. Kita masukkan keduanya. Kemudian kita ukur dengan stopwatch dan amati perubahan yang terjadi dengan menunjukkan waktunya dari stopwatch sendiri. Kapan sih ini akan larutan ini akan berubah warnanya. Maka dapat disimpulkan bahwa pada gelas di sebelah kanan yang berisi air panas itu laju reaksinya semakin cepat dikarenakan suhu yang naik itu akan menyebabkan energi kinetik partikel juga ikut meningkat, sehingga makin banyak partikel yang saling bertumbukan.
Akibatnya, pada suhu tinggi, laju reaksi ini berjalan semakin cepat dibandingkan pada suhu yang dingin. Terima kasih, inilah percobaan dari suhu dan sebelumnya itu luas permukaan. Apabila ada kurangnya, mohon maaf. Terima kasih.